Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solehuddin. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Islam Al Azhar 46 Grand Depok City. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil tema Asmaul Husna pada kelas 5. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, I'm great. Allahu Akbar, I am happy. Sekali lagi, how are you today? Alhamdulillah, I'm great. Allahu Akbar, I am happy. Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anggia, Al, ya, Ize, oke. Sedang kurang sehat ya, mudah-mudahan yang sedang kurang sehat, sedang sakit, Allah berikan kesehatan kembali. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, tolong dirapihkan terlebih dahulu tempat duduknya, mejanya diluruskan. Geser. Ya. Baik. Sudah. Baik. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan dipimpin oleh Salsa. Dear friends, let's recite doa before study. Hands up, pray. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, sebelumnya Pak Soleh absen terlebih dahulu. Alia, Alkananda, Alisha, Almer, Anggia, Anindya Feodora, Ataleta Kansatabita, Balkis, Batrisya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya kita pembiasaan membaca Al-Quran, Murojaah surah Al-Insyirah. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Di kelas 4 kalian sudah belajar juga tentang Asmaul Husna, namun Asmaul Husnanya yang lain. Nah, di kelas 5 kita belajar ada 5 Asmaul Husna yang nanti akan dibahas. Sini ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan yang kedua, mengungkap contoh akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, Pak Soleh punya gambar nih. Nah, apa pendapat kalian tentang gambar-gambar ini? Yang nomor 1, coba Salsa. Gambar apa ini Salsa? Orang sedang mengangkat beban. Orang sedang mengangkat beban. Bagus. Yang kedua, gambar apa itu? Orang sedang membersihkan kamar, mencuci piring, mengepel lantai, dan memungut sampah. Bagus sekali Rafifah. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini coba nizam. Nah, apa ini nizam? Seorang ayah menggendong balitanya. Yang ini? Dan orang menyolatkan orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal, sholat jenazah ya. Baik, bagus semuanya. Baik, selanjutnya siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. 99. Alhamdulillah kalian sudah mengetahui semua ya. Baik. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang pertama akan kita bahas ialah Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu ini artinya maha kuat. Allah maha kuat. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Gitu ya. Dengan kita memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan kekuasaan, kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik, membantu orang, ya, menolong orang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Kuat mental kita, gitu ya. Ketika kita dihadapkan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim dengan memaknai, meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, kita harus kuat menghadapi segala cobaan. Kemudian yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum bagaimana? Nah,
Yang pertama harus rajin belajar, rajin menabung. Siapa yang rajin menabung di kelas 5 ini? Oh, banyak. Alhamdulillah. Berarti tabungannya sudah banyak ya. Kemudian yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Siapa yang sudah setiap hari merapikan tempat tidur sendiri? Almer, bagus. Alisha, Alia. Oke, bagus. Kelas 5 harus sudah bisa mandiri. Ya, semuanya disiapkan sendiri. Sudah berusaha untuk menjadi mandiri karena sudah kelas 5. Kemudian yang keempat, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Buku pelajaran jangan sampai terlupakan ya, karena sudah bisa menyiapkan sendiri. Dibiasakan dari sekarang. Dan kelima, tidak bergantung kepada orang lain gitu ya. Jangan mengandalkan bunda siapkan makan, bunda siapkan minum. Nah, kelas 5 sudah mandiri. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah al-muhyi. Artinya maha pemberi kehidupan. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna al-Muhyi? Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Kalau mau sukses di masa depannya, berarti harus rajin belajarnya. Tidak bermalas-malasan. Dan yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Karena ketika kita mendekati maksiat, belajar itu nanti akan jadi susah. Gitu ya. Lupa, hafalannya cepat lupa kalau kita sering berbuat maksiat. Kemudian selanjutnya yang keempat, al-mumit, artinya yang maha mematikan. Ketika Allah sudah menghidupkan, Allah pun punya hak, yaitu al-mumit, mematikan. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna al-Mumit? Yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena setiap manusia saat ini diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya hidup di dunia. Kalau orang yang biasa sujud, ibadah, insya Allah wafatnya juga dalam keadaan sujud. Yang sedang belajar, ya, rajin belajar, insya Allah juga wafatnya dalam keadaan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kebiasaannya buruk, Allah pun akan mewafatkan dalam keadaan yang tidak baik. Gitu ya. Bisa jadi ya kita nggak tahu apakah kalian duluan pas soleh belakangan atau sebaliknya pas soleh belakangan kalian duluan. Gitu ya. Belum, kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Yang ketiga, selalu mengingat Allah. Dan yang keempat, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang, kita nggak bisa request malaikat Israel, tar dulu ya, saya mau sholat dulu. Nggak bisa. Gitu. Kalau udah waktunya, jamnya, ya sudah waktunya tiba, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajuin. Kalau kita tahu kapan kita wafat, kita request, tar ya, saat saya lagi sholat. Oh, orang husnul khotimah semua kalau begitu ya. Kalau request kapan wafatnya. Kemudian yang kelima, al-ba'its, artinya yang maha membangkitkan. Cara meneladani Asmaul Husna al-Ba'its, yang pertama, percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Kemudian yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Nah, ini hikmahnya. Kalau kita mempunyai masalah yang luar biasa, jangan berlama-lama merasa kecewa, terpuruk, putus asa. Wajar, itu sifat manusia, tapi jangan lama-lama, harus bangkit kembali. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Apalagi kalian harus tetap semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Dan keempat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Gitu ya. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, usaha kita pun harus baik. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita membuat kelompok ya. Baik, Pak Soleh akan bagikan kelompok yang ini 1, 2, 3, 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan ini kelompok 5. Oke,
silahkan kalian membuat kelompok. Dirubah susunan mejanya. Itu ada 6. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian membuat kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, nah, Pak Soleh akan menjelaskan ya, cara atau metode yang akan Pak Soleh sampaikan pada hari ini. Kita akan menggunakan metode cut short, gitu ya. Pak Soleh memiliki beberapa kartu di sini, kartu Asmaul Husna, ya, dari Asmaul Husna yang tadi kita bahas. Dari mulai Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ya. Kalian sudah menentukan kelompoknya masing-masing? Ketua kelompoknya. Yang kelompok 1 Ova, kelompok 2 Balkis, kelompok 3 Almer, kelompok 4 Alia, dan kelompok 5 Fatan. Baik, silakan ketua kelompok maju mengambil masing-masing kartunya. Bentar, dari Al-Ba'is, kelompok 2, 3, 3, kelompok 3. Baik, kelompok 2, kemudian kelompok 4 dan kelompok 2. 1. Baik, langkah-langkahnya adalah nanti Pak Soleh akan berikan kartu lain ya, selain yang judul daripada Asmaul Husna itu akan diacak. Nah, nanti kalian mencari pasangannya sesuai dengan Asmaul Husnanya, gitu ya, yang sudah tadi kita bahas, gitu. Kalau misalnya kelompok 1 ini ada yang mendapatkan nomor Asmaul Husna tentang Al-Ba'is, berarti harus berkumpul di Al-Ba'is. Seperti itu. Nanti setelah mendapatkan kartu, kumpul dengan masing-masing Asmaul Husnanya, baru kalian diskusikan. Apakah jawabannya sudah benar? Sudah kumpul semua? Seperti itu ya. Baik. Soleh bagikan. Baik, silakan kalian baca ya teksnya. Nanti tinggal kalian diskusikan kepada teman sekelompoknya. Apakah sudah sesuai dengan Asmaul Husnanya? Itu ya. Ayo, silakan didiskusikan. Setelah ini, setelah kalian mendiskusikan, nanti masing-masing kelompok menempelkan ya cut shot kartunya itu di papan tulis. Ya, setelah ditempelkan semua, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan, ketuanya yang mempresentasikan hasil diskusi tentang Asmaul Husna yang sudah didiskusikan di dalam kelompoknya ya. Bagaimana anak-anakku? Sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya, sudah dengan pasangannya masing-masing. Sekarang masing-masing kelompok menempelkan kartunya di papan tulis di kolom yang sudah Pak Soleh siapkan. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Yang pertama nama Asmaul Husnanya dulu. Apa nih?
Baik. Oke, silakan duduk lagi kalau sudah. Bagus. Baik, terima kasih kelompok 1. Lanjut, silakan kelompok 2. Al-Qayyum. Oke. Bagus. Oke. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3, silakan. Baik, lanjut silakan kelompok 4. Ya. Baik, terima kasih kelompok 4. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 5. Satu lagi. Ya, silakan duduk. Coba perhatikan, apakah sudah benar masing-masing kelompok hasil diskusinya ya? Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Oke, selanjutnya masing-masing ketua kelompok mempresentasikannya di depan kelas hasil diskusi masing-masing kelompok, gitu ya. Dan jelaskan hasil diskusi kelompok 5 pada teman-teman. Al-Ba'is adalah salah satu Asmaul Husna dengan arti yang Maha membangkitkan. Keteladanan yang dapat diambil dari Al-Ba'is apa? Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan, memiliki semangat dalam berbagai hal, cepat bangkit dari keterpurukan, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Bagus. Beri tepuk tangan buat Fatan dari kelompok 5. Ya, silakan Fatan kembali. Ya, satu lagi dari kelompok 4, silakan. Alia. Coba Alia dari kelompok 4. Asmaul Husnanya apa? Kelompok 4 Asmaul Husnanya Al-Mumit yang berarti Maha mematikan. Baik. Teladanannya apa yang diambil dari Asmaul Husna Al-Mumit? Keteladanan yang dapat diambil adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Baik, bagus. Menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4, Alia. Silakan kembali, Alia. Anak-anakku sekalian, kalian sudah berhasil untuk menyusun kartu-kartu yang sudah diacak tadi melalui metode card shot, ya. Nanti setelah ini akan Pak Soleh berikan LKPD. Nah, LKPD-nya dalam bentuk permainan word wall, gitu ya. Oke, sekarang Pak Soleh minta kalian untuk menyiapkan device-nya masing-masing. Ya, linknya nanti akan Pak Soleh kirimkan ke WhatsApp group. Ya, silakan siapkan device-nya dan dicek koneksi internetnya masing-masing. Ini soal match up Asmaul Husna. Ini LKPD-nya Pak Soleh buat dalam bentuk word wall di permainan. Oke, sebelumnya mari sama-sama kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Yes, tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belah. Sekarang silakan kalian klik link word wall-nya. Silakan dikerjakan masing-masing. Bagus.
Betul semua? Bagus, Masya Allah, luar biasa Alia. Oke, yang laki-laki bagaimana? Jangan lupa diketik namanya ya jika sudah disubmit. Attention. Ya, perhatikan kembali depan. Jika sudah selesai mengerjakannya, di close device-nya. Perhatikan kembali ke depan. Baik, simpulannya yaitu yang pertama, kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, maka tak sepantasnya berperilaku sombong. Kemudian jangan pernah membanggakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah memberikan kita kekayaan, kemudian Allah ambil kembali apa yang kita miliki. Ya, kekuatan pun seperti itu. Ketika kita memiliki kekuatan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Ya. Ya, alhamdulillah ya, dengan bermain word kita bisa juga untuk menerima pelajaran. Baik anak-anakku sekalian, sudah cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya untuk memimpin doa silakan Salsa. Dear friends, let's recite doa after study. Hands up, pray. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, thank you Salsa. Oke, anak-anakku sekalian, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang kisah Nabi ya. Kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Oleh karena itu, silakan kalian baca bukunya di rumah ya tentang kisah Nabi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi